Selamat pagi, selamat bertemu kembali ya teman-teman. Hari ini saya sempat salah memberikan informasi ya, saya mohon maaf. Pagi-pagi tadi saya memberikan informasi di grup bahwa kuliah hari ini pertemuan terakhir sebelum ujian itu ya, informasinya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itulah. Ternyata setelah saya lihat, saya salah dalam menginformasikan jumlah pertemuan atau tatap muka kita. Ternyata hari ini masih pertemuan yang ke-15 ya, setelah saya lihat dengan seksama, ternyata saya mengisikan ke link pertemuan nomor 15. Nah, jadi masih ada pertemuan yang ke-16, dimana untuk pertemuan ke-16 itu hari Jumat minggu depan ya, tanggal 21 Januari. Saya lihat ini, samping saya kalender ini 21 Januari, ini tanggal 14. Ingat saya itu hari ini tanggal 21, makanya tadi pagi saya memberikan informasi kalau untuk pertemuan hari ini tuh pertemuan terakhir. Gak taunya saya salah informasi, jadi saya mohon maaf ya. Semoga teman-teman yang hadir di sini, teman-teman yang menyaksikan dan mengikuti perkuliahan live dengan saya mohon maaf ini karena informasi yang salah. Dan saya harap teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ya dari awal sampai nanti materinya selesai gitu ya, sehingga walaupun sambil tiduran bagi yang bawa HP ya kan, sambil sarapan bagi yang belum sarapan, bahkan mungkin sambil di belakang itu ya kan, yang tadi pagi bangunnya agak kesiangan, nah ini baru sambil di belakang ya, boleh. Yang jelas tahapan-tahapan perkuliahan saya silakan diikuti ya. Terus jangan lupa ya untuk kelangsungan channel YouTube ini ya, biar nanti perkuliahan juga bisa lancar. Untuk subscribe-nya ya, subscribe, terus kemudian like, kalau mau di share juga boleh ya, di share juga nggak apa-apa, karena memang perkuliahan kita kan memang perkuliahan tentang teknologi, jadi tidak harus orang yang mengikuti perkuliahan ini saja yang menyaksikan, tapi orang lain pun bisa. Nah, tapi untuk yang teman-teman mengikuti perkuliahan ini mau tidak mau harus presensi. Nah, presensinya melalui sistem yang sudah ada, yaitu di siakat.stekom.ac.id ya. Jadi teman-teman yang kebetulan ikut list perkuliahan presensi melalui siakat.stekom.ac.id. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak tercatat atau tidak ada di list perkuliahan, boleh menyaksikan ya, boleh melihat, boleh menonton ya, boleh mengikuti perkuliahan secara virtual ini ya kan, tidak terbatas dan tidak diharuskan yang tercatat, tapi yang tercatat harus presensi melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Nah, kemungkinan materi kita hari ini juga agak menarik ya, yaitu tentang merakit komputer ya. Ini yang menjadi target goal kita ini. Jadi hari ini kita akan kuliah, akan diskusi tentang tata cara teknik
merakit komputer. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung ya. Nah, kemungkinan untuk minggu depan, pertemuan terakhir minggu depan, akan saya kasih materi tentang problem solving ya, atau trouble making ya. Jadi untuk minggu depan itu trouble making, troubleshooting. Nah, untuk hari ini kita merakitnya ya. Semoga minggu depan teman-teman yang mengikuti perkuliahan saya tambah tertarik untuk hadir, tambah pengetahuan, tambah kemampuan, skill, agar nantinya untuk menghadapi persaingan di dunia kerja, skill dan kemampuan teman-teman itu sudah tertata dan sudah memenuhi kualifikasi minimal yang diharapkan, yaitu bisa untuk melakukan troubleshooting. Tentunya kalau bisa troubleshooting diimbangi dengan kemampuan merakit komputer, karena ini kemampuan dasar. Kalau untuk mata kuliah yang lain atau misalkan jaringan atau komunikasi data, biasanya saya imbangi atau saya kasih dampingan untuk mendapatkan lisensi dari Cisco biasanya. Kebetulan saya adalah merupakan salah satu instrukturnya yang ada di Cisco Sistem Indonesia. Nah, jadi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya mengambil topik komunikasi data dan jaringan, intinya berkaitan dengan jaringan komputer untuk IT esensial. Selain mata kuliah yang saya ajarkan, saya beri pendampingan untuk mengikuti dan memperoleh sertifikat dari Cisco Sistem Indonesia berupa IT esensial. Kalau misalkan dari teman-teman mata kuliah ini kan untuk yang mata kuliah teknologi komputer ya, ada yang teknologi komputer, ada yang piranti komputer, ini campuran ini, tertarik untuk mendapatkan sertifikat IT esensial, nanti bisa kita diskusikan ya, ini gratis ya. Jadi saya menerapkan pendampingan ini tidak bayar. Untuk memperoleh sertifikatnya pun itu juga tidak saya pungut biaya spesial pun. Saya hanya melakukan pendampingan ya, melakukan pendampingan. Kalau teman-teman yang di grup atau kelas teknologi komputer, piranti komputer, terus pengenalan komputer ini tertarik, nanti bisa didiskusikan ya, baik melalui live chat maupun melalui forum grup yang telah ada. Nah, misalkan ini nanti dalam mata kuliah hari ini, yaitu merakit komputer, ada pertanyaan ya, teman-teman kurang bisa memahami, kurang bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, silahkan langsung ditanyakan melalui komentar yang ada di kolom live chat ya. Jadi bisa bertanya langsung melalui kolom komentar yang ada di live chat, karena memang hari ini OBS belum bisa dibuat komunikasi secara live, jadi mau nggak mau harus melalui kolom komentar live chat. Kalau di kelas-kelas yang lain ya, yang mengharuskan atau menuntut adanya komunikasi secara langsung interaktif antara saya, mahasiswa yang lain ya kan, dan antar mahasiswa itu sendiri, saya biasanya menggunakan media Zoom. Tapi untuk kelas seperti ini, saya menggunakan media OBS. Jadi tetap terlaksana ya, walaupun medianya berbeda-beda, tapi untuk pelaksanaan dari perkuliahan tetap masih terlaksana dan target atau goalnya tetap tercapai. Baik, kita ke topik saja, yaitu tentang merakit komputer ya. Jadi kita harus bicarakan merakit komputer. Jadi nanti goal mata kuliah ini saya bilang berkali-kali adalah teknik atau cara
untuk bisa merakit sebuah komputer. Nah, perlu diingat bahwa dalam merakit sebuah komputer, ini yang kita bicarakan komputer ya, PC, personal desktop atau personal komputer, bukan laptop. Walaupun pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama, cuman casing kemasannya agak berbeda ya. Jadi kalau apa ini kok jalan terus ini PowerPoint-nya ini, medianya ini. Harus saya stop dulu nih. Nah, ini saya stop dulu di sini nggih. Nah, jadi untuk merakit komputer itu yang harus dipersiapkan adalah komponen-komponen komputer itu sendiri. Perlu diingat bahwa komponen-komponen yang ada di pasaran atau dijual itu berbeda-beda, baik dari tipenya, baik dari mereknya, bahkan dari harganya itu berbeda-beda. Walaupun berbeda, pada prinsip dan kegunaannya atau teknisnya nanti itu sama. Anda merakit personal komputer PC yang kita diskusikan hari ini dengan laptop itu pada prinsipnya sama, cuman ada beberapa komponen atau hal-hal kecil lain yang berbeda. Misalkan ya di RAM-nya nanti ya kan, kalau PC personal komputer itu RAM-nya cenderung lebih gede, lebih panjang. Tapi kalau di laptop itu cenderung lebih kecil. Terus untuk hard disk, untuk yang di PC biasanya menggunakan hard disk yang agak besar, ukuran 3,5 in gitu ya. Tapi kalau yang di laptop biasanya ukurannya dia akan lebih kecil, yaitu 2,5 in. Nah, terus untuk floppy, untuk apa, disk drive. Nah, disk drive-nya untuk yang CD-ROM katakanlah, atau untuk yang apa ya, zip disk itu di ukuran komputer atau PC lebih gede, di laptop lebih kecil. Hanya perbedaannya itu saja, tapi pada prinsip kaidah keilmuan itu antara PC dengan laptop itu sama. Jadi teman-teman jangan bingung tentang sistem dan teknik dari perakitan komputer dan apa istilahnya komputer dan laptop, karena prinsip utamanya adalah sama. Nah, untuk tahapan dari perakitan komputer yang perlu dipersiapkan adalah, pertama itu kita harus persiapan dulu ya. Kita siapkan peralatan-peralatan yang kita gunakan ya kan? Terus kita siapkan komponen-komponen yang akan kita rakit ya kan? Kita siapkan kelistrikannya, bagaimana teknis dan apa letak dari perakitannya. Nah, kalau semuanya sudah kita siapkan dengan baik, tentunya dengan baik ini tidak hanya baik-baik saja, tapi dengan benar ya, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengantisipasi dengan cepat dan cermat. Terus kalau semuanya sudah dipersiapkan, kita melangkah ke perakitannya. Nah, kita pasang, kita urutkan dari hal-hal yang perlu dipasang dulu dalam perakitan komputer tadi. Setelah semuanya terpasang ya, lalu kita nanti akan melakukan pengujian. Kita coba nyala nggak komputer kita. Nah, kalau komputernya nggak nyala, berarti ada yang nggak beres nih. Nah, berarti kalau ada yang nggak beres, kita menuju ke langkah yang keempat, yaitu penanganan sebuah
masalah. Itu bisa dilihat pada gambar di bawah itu ya, ada beberapa komponen ya dalam perakitan komputer ini. Ada mainboard ya, intinya peralatan yang paling utama itu adalah mainboard. Lalu kemudian ya kan, dalam tahapan persiapan ini apa yang perlu kita persiapkan ya? Tentunya kalau kita menyiapkan sesuatu itu ya dari alatnya sendiri dan dari komponennya yang akan kita gunakan. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, dalam persiapan ini adalah penentuan konfigurasi komputer. Nah, nanti konfigurasi komputer yang ingin kita capai atau ingin kita gunakan atau ingin kita tuju itu seperti apa. Ini harus kita tentukan dulu konfigurasinya nanti, sehingga dalam perakitan ini nanti kita dalam persiapan komponen maupun perlengkapannya kita tidak salah mengantisipasi. Katakanlah konfigurasinya saya kepinginnya itu memori saya itu 16 GB. Nah, tentunya kita siapkan dan kita sediakan memori dengan konfigurasi atau memori dengan kapasitas 16 GB. Jangan keliru nanti malah yang terpasang memorinya 4 GB. Nah, ini namanya konfigurasi komputer yang ingin di pakit seperti apa. Terus kemudian faktor kesesuaian dan kompatibilitasnya. Wah, jangan-jangan ini nanti mainboard ini tidak sesuai ketika saya pasang power supply-nya ini. Nah, ini perlu dilihat ini. Karena real power supply itu ada macam-macam. Ada yang 300 watt, ada yang 350 watt, ada yang 500 watt, ada yang 600. Nah, ini perlu dilihat konfigurasi ini, kesesuaian dan kompatibilitasnya ini harus dilihat ya. Karena ini kaitannya jelas nanti dengan kekuatan loadingnya. Kalau power supply-nya nanti yang dipasang itu kurang sesuai, katakanlah satu dayanya itu lebih rendah, maka ketika nanti dinyalakan ya komputer itu akan restart. Kalau restart cukup lumayan ini mau nyala. Nah, resiko yang terberat adalah komputer itu tidak mau menyala. Karena apa? Dia harus mengangkat komponen yang banyak dengan satu daya yang sedikit. Ini. Kemudian untuk persiapannya, ya kan? Persiapan hari ini saya ngekliknya ini agak bermasalah sepertinya ini. Jadi mohon maaf ya kalau tampilannya itu maju mundur. Tapi waktu maju mundur tetap untuk slide-nya akan saya urutkan ini. Nah, untuk yang kedua, persiapan komponen dan perlengkapan ini juga harus dipersiapkan agar nanti dalam perakitannya itu memudahkan kita. Misalkan obeng itu naruhnya jangan jauh-jauh gitu ya. Obeng itu nanti ya kita persiapkan obeng plus, obeng minus. Obeng plus yang agak gede atau obeng plus yang kecil. Jadi kita pasangnya mempersiapkannya itu macam-macam. Nah, untuk peralatan tool yang kita gunakan ini jangan jauh-jauh dari kita. Kalau jauh-jauh dari kita, nanti kita repot ya, untuk mengambil komponen-komponen tersebut kita akan repot. Nah, terus kemudian ya kan, buku manual ini juga harus kita lihat. Jangan menyepelekan buku manual. Seringnya kita kalau memasang sesuatu habis beli buku manual itu kita buang. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena buku manual itu sangat penting. Pentingnya apa? Ketika nanti terjadi kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan, buku manual itu
yang akan kita jadikan rujukan sebagai penunjuk untuk mengantisipasi atau untuk menangani masalah yang kita hadapi. Terus kemudian selain buku manual, yang kita persiapkan adalah software-software yang ingin kita pasang. Kita menginginkan software apa toh? Katakanlah untuk sistem operasi. Sistem operasi ini nanti macam-macam ya. Sebelum kita merakit itu harus kita sediakan dulu biar nanti nggak repot. Mau kita pasang sistem operasinya Windows, produknya Microsoft, atau mau kita pasang Linux, ya. Linux ini macam-macam ya, ada yang Ubuntu, Blank-on, Mandriva, ya, dan lain-lain lah, itu masih banyak lagi ya. Itu bahkan distronya juga macam-macam ya. Nah ini harus kita persiapkan dulu keinginan dari customer atau keinginan dari orang yang ingin menggunakan komputer tersebut. Atau mungkin mau menggunakan sistem operasi miliknya Apple, Macintosh, ya, Mac OS atau Mac OS, Macintosh. Itu juga harus kita siapkan. Atau mungkin bagi yang suka dengan open system mau dipasang Android. Android itu ada yang for PC. Jadi Android itu tidak hanya dikembangkan untuk handphone, tapi juga dikembangkan untuk for PC juga ada. Atau mungkin bagi yang suka bermain-main dengan jaringan tapi pengennya itu adalah open system. Oh, saya mau pakai Unix, katakanlah BSD system, itu juga beda. Jadi software sistem operasi itu ternyata macam-macam, tidak hanya Windows dan Linux yang selama ini kita ketahui. Ada Android, ada Macintosh, ya kan? Ada BSD system, ya, ada FreeBSD, ada Unix, ya, dan beserta varian dan lain-lain. Linux pun macam-macam gitu ya. Nah ini harus kita sediakan. Terlebih lagi, kan? Ini paling urgent apa? Driver. Kita harus tahu betul komponen yang akan kita pasang, sehingga apa? Driver yang nantinya akan kita gunakan sesuai dan bisa menjalankan komponen tersebut. Nah ini contoh-contoh dari apa istilahnya gambar yang ada di perakitan yang nanti kita gunakan ya, obeng dari plus, minus, driver, mainboard, komponen lain harus kita persiapkan ya. Itu contoh dari beberapa komponen yang harus kita persiapkan dalam merakit suatu komputer. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dalam materi ini, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar live chat ya, biar nanti dalam saya mengantisipasi jawaban yang harus diberikan atau yang harus saya terangkan itu bisa langsung terhandle, bisa langsung tertangani. Terus kemudian langkah berikutnya adalah teknik pengamanan. Ini juga yang harus kita perhatikan. Nah, teknik pengamanan itu adalah menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi antisipasinya dulu, seperti muatan listrik statis ya. Kalau terjadi muatan listrik statis, nanti tekniknya seperti apa yang harus saya lakukan itu ya. Itu namanya teknik atau sistem penanganan yang harus dikerjakan. Terus kemudian seandainya nanti komponen-komponen itu terjatuh, kalau terjatuhnya langsung di lantai beralaskan tanpa ada alas, kira-kira rusak apa enggak? Ini harus diantisipasi juga.
Terus kemudian panas yang berlebihan, ya kan, sehingga membuat overheat, ini juga harus diperhatikan. Kira-kira nanti ada cairan-cairan itu tumpah, membuat komponen-komponen itu rusak enggak, atau paling tidak membuat terjadinya arus pendek enggak. Nah, ini juga harus dicegah. Nah, untuk mencegah arus statis, ini biasanya yang cewek-cewek itu ya, yang kagetan begitu megang casing ya dari komputer itu ya, pegang sedikit itu ya, atau mau melepas komponen itu gitu ya, kaget lah, bilang gitu tadi, dia terhentak. Kenapa? Karena adanya hentakan atau adanya aliran dari listrik statis namanya. Nah, untuk mengantisipasi listrik statis ini, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan gelang antistatis. Ya, gelang antistatis itu kayak gelang Monel itu ya. Itu, atau mungkin pakai jam tangan ya. Jam tangan ada yang model krepia itu ya, yang terbuat dari tembaga atau Monel itu ya. Itu biasanya bisa mengantisipasi listrik antistatis. Atau dengan cara menyentuh permukaan logam. Jadi casingnya itu langsung dipegang aja. Casing Anda pegang, begitu Anda pegang itu nanti nggak akan ada strom-strom kecil-kecil listrik, itu nggak ada. Sehingga listrik muatan statis itu akan terbuang. Yang dimaksud listrik muatan statis itu apa? Ketika komponen atau peralatan itu lepas dari PLN, listrik PLN, itu dia akan menyimpan sumber tegangan di dalam komponen tersebut, sehingga menyisakan ada sisa arus yang ada di komponen tersebut. Nah, arus atau listrik inilah yang disebut dengan listrik statis. Nah, untuk menghilangkan apa? Grounding. Caranya seperti tadi, bisa langsung dipegang atau kita menggunakan gelang antistatis ya. Terus antisipasinya yang kedua apa? Dengan tidak menyentuh langsung komponen elektronik tersebut. Tapi kalau yang kedua ini kayaknya bagi seorang teknisi itu hambar ya kan, atau istilahnya kurang mengena itu ya. Jadi bagi seorang teknisi itu biasanya ya langsung pegang ya, tidak model apa istilahnya tidak menyentuh ya. Kalau tidak menyentuh nanti ya repot itu nanti untuk masang-masang, untuk memasukkan komponen-komponen tersebut pada ruang-ruang yang telah ada. Nah, kalau sistemnya konektor ya, jalur rangkaian tepi itu memegangnya di badan logamnya, di ujungnya ya, di badan logam, seperti di bawah itu ya, tangan saya pegang itu ya. Atau plastik yang terdapat komponen tersebut. Biasanya di komponen tersebut atas itu ada pelindung plastiknya itu ya, yaitu cara pegangnya yang ada di plastiknya atau langsung badan logamnya, sehingga tidak terjadi aliran listrik statis. Nah, ini untuk yang proses dari perakitannya sekarang ya. Tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan ini kita, kalau tadi kan tahapan persiapan nih yang saya terangkan. Nah, sekarang masuk pada proses perakitan. Nah, ketika masuk pada proses perakitan, yang pertama kita siapkan adalah mainboard. Mainboardnya telah kita siapkan, kemudian memasang prosesor ya kan, kemudian kita memasang heatsink. Heatsink itu kipas pendingin prosesor, itu namanya heatsink ya. Heatsink itu kalau sekarang modelnya itu ya, nanti gambarnya saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang penting memasang heatsink. Heatsink itu pendingin prosesor lah.
terus kemudian modul memorinya, terus kita pasang motherboard pada casingnya. Setelah motherboard terpasang, kita pasang power supply-nya, ya kan. Nah, power supply ini kaitannya nanti dengan bentuk dari motherboard ya, motherboardnya, model casingnya ya, ATX, BTX, ya kan. Itu nanti disesuaikan. Terus kemudian kabel-kabel yang ada di casing itu untuk motherboardnya ya, jumper-jumpernya itu kita pasang. Terus disk drive-nya, ya kan, drive-nya kita pasang satu-satu. Terus card adapternya, card adapter itu ya bisa LAN card, sound card, ya kan, WiFi card dan lain-lain lah. Itu nanti bisa kita pasang. Terus yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir di sini adalah melihat komponen-komponen yang kita pasang tadi sudah terpasang dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Kemudian untuk yang pertama, untuk motherboard ya, kita lihat dulu. Ini motherboard ya. Untuk motherboard, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat buku manualnya dulu. Kaitannya nanti dengan posisi jumpernya atau kabel untuk jumper, bisa dilihat di yang bawah itu ya. Untuk memasang jumper itu seperti apa? Karena pada jumper motherboard ini yang pertama itu harus terpasang karena kaitannya dengan power on, power off, terus kemudian lampu indikator casing, lampu indikator HDD, sama dengan lampu indikator reset ya. Nah, untuk reset, jadi nanti ada kabel untuk reset, ada kabel untuk HDD yang larinya nanti ke lampu indikatornya itu ya, yang di casing biasanya kan kalau kita ngeklik itu casing ada yang kelip lampunya, itu namanya HDD. Terus ada yang kabel untuk power on, power off ya, untuk tombol on off. Terus kemudian untuk kabel yang reset. Nah, ini perlu dilihat karena jumper dari masing-masing motherboard, tipe dan merek ini berbeda, sehingga mau tidak mau kita harus melihat buku manual. Lain lagi ceritanya seandainya ada orang yang sudah betul-betul paham dengan tipe dan merek motherboard, mereka tidak akan melihat buku manual karena sudah paham, oh ini motherboard tipe ini, model ini, merek ini. Oh ini kabel jumpernya itu posisinya kalau untuk reset di sini, power on di sini, power off di sini, di sini, terus untuk yang powernya di sini, untuk yang resetnya di sini, mereka sudah paham. Tapi bagi pemula, ya kayak kita ini yang jarang sekali bermain-main dan melakukan bongkar pasang komputer, ya mau tidak mau harus melihat dari buku manual tersebut. Nah, itu posisi jumper ya kan, ada untuk pengaturan CPU speed ya kan? Terus speed multiplier, terus voltage in, voltage out ya kan. Ini intinya jangan sampai kebalik ya untuk posisinya ya kan. Kenapa? Karena resiko terburuk dari salah pemasangan pada posisi ini bisa merusak dari motherboard, bisa merusak dari prosesor. Ya, ingat, pemasangan yang terbalik pada posisi jumper ini ya kan, karena setting pertama, instalasi pertama itu mesti jumper ini untuk motherboard ini ya, bisa merusak motherboard itu sendiri dan juga bisa merusak prosesor itu sendiri. Harus hati-hati. Bisa dipahami ya untuk yang teknik motherboard ini ya. Terus ini untuk yang teknik pemasangan prosesor ya, perlu dilihat. Nah, prosesor ini dalam memasang prosesor nggak mungkin terbalik ini. Jadi memasang prosesor itu tidak akan mungkin terbalik kecuali dalam pemasangannya itu dipaksakan itu kan ada pin key-nya atau kuncinya ya.
Bisa dilihat di gambar saya yang paling bawah itu, ya, model yang tengah itu ya, kayaknya itu biasanya ada satu pin yang tidak disetting, di mana pin tersebut untuk kunci, jadi bentuknya beda. Ada satu pojok, atau kalau sekarang yang model LGA itu kanannya itu kanan kiri ada pentolannya, itu jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nggak mungkin bisa masuk. Kalau sudah nggak bisa masuk dan dipaksa didorong terus kemudian ditekan sekeras-kerasnya, maka resikonya apa? Resikonya prosesor tersebut akan mengalami kerusakan, ya. Bisa di prosesornya, bisa di mainboardnya, tergantung dari yang kalah nanti yang mana. Jadi nggak mungkin terbalik. Jangan khawatir, teman-teman jangan takut, jangan ragu untuk memasang prosesor ini. Dan perlu diingat bahwa di prosesor ini nanti ada pasta. Kalau kita beli baru tinggal pasang, karena pastanya sudah terpasang, tinggal ngeletek plastik atasnya itu ya, itu biasanya langsung ketempel pasta. Kalau sudah lama ya berarti pastanya kita beli sendiri, kita pasang kayak model pasta gigi itu ya, modelnya putih pasta gigi tapi bukan pasta gigi. Kalau pasta gigi kan tidak bisa menghantarkan arus panas, tapi kalau pasta prosesor itu dia bisa menghantarkan arus panas. Jadi ketika panas, nanti panasnya itu akan berpindah atau dia akan dimuaikan atau ditransmisikan ke pendingin. Jadi pendinginnya bisa mendinginkan prosesor. Itu fungsi pasta. Kalau komputer yang lama biasanya pastanya ini kan sudah tergerus karena memuai. Nah, sehingga terjadi renggang antara pendingin dengan prosesor. Nah, hal inilah yang sering terjadi ketika komputer kita mengalami overheat dan secara terus-menerus dan berulang-ulang restart kembali. Sehingga kadang-kala kita nyalakan 5 menit, 10 menit, itu mati, cetik, restart. Kita nyalakan lagi 10 menit, cetik, restart. Nah, kemungkinan yang pertama, ada berbagai macam kemungkinan, tapi kemungkinan yang pertama karena prosesor dan pendinginnya tadi sudah tidak presisi. Nah, untuk membuat presisi gimana? Untuk membantu agar panasnya prosesor tersalurkan ke pendingin tadi, yaitu dengan memberikan pasta, ya. Nah, terus kemudian, ya kan, cara memasang prosesor itu bisa tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket. Nah, tadi ya yang saya terangkan, ini key-nya, ya. Kemudian tegakkan posisi tuas pengunci, posisi tuasnya kita tegakkan, ya. Itu, sehingga penutup dari prosesor itu terbuka. Kemudian masukkan prosesornya. Terus kemudian turunkan kembali tuas penguncinya, turunkan, Anda jepit, lalu masukkan ke penguncinya. Biasanya geser ke kanan sedikit, gitu ya. Ditekan, geser ke kanan sedikit, dia mengunci. Nah, kalau sudah ini sudah aman, ini prosesor sudah terpasang pada tempatnya. Itu bisa dilihat di gambar bawah itu ya, 1, 2, 3 dari kiri ke kanan. Intinya kalau teman-teman kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa langsung menanyakan atau bisa menuliskan komentar yang ada di kolom live chat ya. Saya harap teman-teman untuk mengikuti perkuliahan hari ini sampai tuntas nanti ya, jangan berhenti di tengah jalan, karena kalau berhenti di tengah jalan repot, nanti malah apa yang diterima, apa yang dicerna bisa miss, ya kan? Berbeda dengan apa yang saya sampaikan, repotnya kan seperti itu. Kalau sampai terjadi miss kan nggak enak, ya kan? Kitanya nggak enak, ya kan? Teman-teman juga nggak enak, antar teman sendiri juga nggak enak. Usahakan kuliah kita itu santai, ya kan? Enjoy, ya kan? Menyenangkan, tapi serius, ya kan? Jadi
hati nurani dan pikiran kita itu seakan-akan dituntut, saya harus bisa seperti itu, sehingga tidak ada lagi tekanan pada pikiran dan pola pikir kita. Terus kemudian untuk jenis slot ya, itu perlu dilihat ya, seperti pada gambar di bawah itu ya. Yang pertama adalah pasang penyangganya pada ujung kanan kiri ya slotnya itu, sehingga posisi dari lubang pasaknya itu bertemu dengan lubang motherboardnya. Terus kemudian tinggal masukkan pasaknya, kemudian pengunci pasak pada lubang pasak itu dimasukkan atau dikuncikan. Setelah itu selipkan card prosesornya di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot tersebut. Nah, model untuk prosesor yang berdiri tegak dengan slot tambahan ya. Ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Jin bertanya, Pak, untuk motherboard bisa membuat sendiri atau tidak, Pak? Tidak bisa lah, ya kan? Untuk motherboard kita tidak bisa membuat sendiri, harus beli, ya kan? Karena apa? Karena di motherboard itu nanti ada dua chip ya, atau dua chipset ya. Yang kemarin saya terangkan itu notch bridge sama short bridge itu ya, dimana satu chipset itu untuk BIOS atau untuk loading atau untuk membangkitkan komponen-komponen motherboard, yang satu chipset lagi untuk komunikasi data di chipset tersebut. Nah, jadi harus beli, ya kan? Nggak bisa tidak. Kan itu komponennya sederhana, Pak. Kalau saya kanibal, itu lain cerita. Kalau kanibal itu sudah lain cerita. Tidak lagi kita membuat, tapi kita kanibal. Kalau kanibal kan melepas, kita pindahkan. Namanya memindah, bukan membuat. Beda, kalau kanibal beda. Kanibal ada barang satu yang rusak, kita cari komponen yang sama sejenis, lalu kita pasangkan pada komponen yang rusak tadi, ya kan, kita ganti, itu namanya kanibal. Kalau membuat kan pure, jadi kita merancang, merakit dan istilahnya mendesain sendiri, itu nggak bisa. Nah, motherboard harus beli. Nah, ini untuk yang komponen-komponen komputer itu harus beli semua, itu nggak bisa buat itu. RAM apakah membuat sendiri bisa, Pak? Nggak bisa, harus beli. VGA harus beli karena ada register di VGA. Nah, register itu apakah kita bisa mampu? Nggak bisa itu membuat sebuah register. Harus beli. Itu ya Mas Cahya Bintang ya, Mas Aurel Cahya Bintang. Ini Mas apa Mbak? Saya kurang paham ini. Namanya Aurel Cahya Bintang. Karena kita belum pernah ketemu. Ya, jadi untuk komponen dalam komputer tidak hanya motherboard ya, seluruh komponen yang ada dalam komputer harus beli. Ini untuk cara memasang heatsink ya, pendingin tadi ya, yang saya terangkan di awal itu, biar nggak salah tafsir ya dengan kalimat atau kata heatsink ya. Heatsinknya itu pendingin. Nah, itu caranya seperti itu. Dan nanti antar bentuknya itu bisa berbeda-beda, bisa macam-macam ya. Ada yang kotak seperti itu, ada yang bulat, ya kan? Ada yang tinggi banget, ya kan? Bahkan ada yang kayak cerobong. Tapi intinya itu sama, yaitu fungsi dan kegunaannya adalah untuk pendingin. Itu ada yang model kayak gitu ya, langsung atasnya ada kipas gitu ya. Ada yang seperti itu. Intinya sama intinya. Cara memasangnya ya kita taruh di atasnya prosesor tadi. Seperti saya bilang, kalau prosesornya baru, heatsinknya baru, itu sudah ada gel atau cairan pastanya
untuk pendingin, untuk apa tadi, menyalurkan panas dari prosesor ke pendinginnya. Tapi kalau kita pasang yang tidak baru atau bekas lah katakanlah, ya kita harus pasang sendiri gelnya atau pastanya. Ada pasta khusus, nanti kalau teman-teman mau cari di toko komputer itu bilang aja pasta prosesor. Nah, dengan pasta prosesor itu mesti toko komputer paham itu. Ini ya untuk memasang modul memori. Jadi kita harus paham dulu jenis memorinya apa ya, harus paham karena harus disesuaikan antara jenis modul memori dengan mainboardnya ini nanti. Jadi kalau mau memasang ya, sesuaikan dulu mainboard dengan memorinya itu. Lalu pada posisi pengunci di slot memori kanan kiri itu kita lebarkan, kita tekan, kita dorong sehingga membentuk derajat 45 ya. Kemudian memorinya kita masukkan. Nah, memori kita masukkan tegak lurus, kemudian memori itu kita tekan. Otomatis penguncinya nanti balik sendiri, ngunci sendiri kalau memorinya pas. Ya kan? Jadi dengan kita menekan memori ke bawah, kita tekan tegak lurus, cetek gitu ya, otomatis nanti penguncinya di motherboard itu akan ngunci sendiri. Ya. Kalau nggak mau ngunci sendiri Pak, gimana? Motherboardnya sudah lama dan rusak, ya kita dorong saja, ya kan, pakai tangan, nggak masalah. Gitu. Mudah itu ya. Jadi sebetulnya rakit-merakit dan pasang-memasang pada komputer itu mudah, tidak terlalu sulit, ya kan? Nah, ini bisa Anda lihat ya, ini caranya tadi ya, ditekan itu ya, tegak lurus, kemudian didorong, ditekan, otomatis penguncinya balik sendiri itu. Pada gambar yang kedua itu dorong, pada gambar yang ketiga itu balik ya, dengan sendirinya. Sehingga dengan kita menekan itu pengunci akan mengunci memori tadi biar tidak bergoyang-goyang atau tidak lepas. Ini jenis memori DIMM sama RIM ya. Ini nggak usah kita loncat aja. Ini sudah kita pelajari saat materi kuliah model memori ya. Ini untuk memasang motherboard pada casing ya. Yang pertama tentukan posisi lubangnya dulu ya kan. Lubang-lubangnya itu kita paskan dulu, jangan sampai tergeser. Pak, kalau saya sudah terlanjur beli casing dan ternyata motherboardnya itu tidak cocok Pak, gimana ini? Ya dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan gimana, nggak mau tokonya? Ya ada satu resiko, yaitu kita harus pasang penahan dan kita menggunakan mesin bor, kita bor ya. Lalu kita bor, kita sesuaikan lubang-lubangnya agar mengunci bot tersebut secara presisi agar bot tersebut tidak bergoyang. Nanti ketika kita memasang komponen-komponen yang lain itu bot tersebut tidak patah ya, tidak ikut terdorong sehingga menjadi bot tersebut rusak. Sehingga dalam pemasangan bot ini ya, cenderung relatif lebih mudah atau cenderung relatif lebih bisa terlihat ya, karena memang tempatnya yang lebih longgar ya kan, tempatnya yang lebih bisa dilihat daripada masang komponen-komponen yang lain. Terus ini adalah memasang power supply ya. Jadi nanti jenis-jenis power supply-nya itu ada ATX, BTX, ET ya, itu kita sesuaikan. Intinya itu nanti teman-teman kalau memasang komponen-komponen komputer itu jangan khawatir dan jangan takut kalau terbalik dan salah.
Karena komponen-komponen komputer, setiap pin, ya kan, setiap kabel, setiap alat atau setiap konektor itu mempunyai ciri yang berbeda-beda dan dimungkinkan nggak akan terbalik, kecuali ya kita paksakan ya, misalkan masangnya terbalik lalu dipaksa ya, nah itu beda, itu ceritanya beda kalau itu. Jadi jangan takut, apalagi ragu gitu ya. Ambil saja kalau mau merakit komputer ya, siapkan komponennya, siapkan peralatannya, pasang pada posisinya, kita lihat nanti jalan apa enggak. Kalau enggak jalan baru kita cari satu, kita lihat kondisinya, kita lihat kerusakannya, atau kita lihat hambatannya ada di mana. Jadi contoh dari kabel yang saya ceritakan tadi pada pin di motherboard ya, yang perlu diingat untuk kabel HDD di mana, kabel power on di mana, kabel power off di mana, kabel reset di mana. Nah, ini perlu dilihat. Kaitannya apa dengan catu daya itu. Di gambar paling bawah itu ada katalognya itu ya. Kaitannya dengan suplai catu daya, bisa plus 5, bisa ID LED ya kan. Jangan sampai nanti kebalik, untuk yang reset Anda kasih HDD, terus kemudian HDD dikasih power, lah ini kan repot, nanti komputer nggak akan nyala. Kalau resiko terburuk ya mainboard kita rusak. Lebih terburuknya lagi apa, prosesornya yang kena. Tapi jangan khawatir, karena ini jarang sekali kasus ini terjadi. Saya yakin ya kan, kalau teman-teman melihat benar petunjuk dan membaca betul manual booknya, itu pasti tidak akan terbalik-balik. Terus kemudian ini cara memasang cut adapter ya kan, hampir mirip dengan cara memasang atau model memasang memori tadi. Sehingga kalau bisa memasang memori ya otomatis memasang cut adapter ini bisa. Cuman bedanya ketika kita memasang cut tambahan ini, baik sound cut terus VGA cut, itu di belakang casing ada skrup untuk posisi baut. Jadi nanti di sana dibaut biar dia erat sama casing. Ketika kita colok-colok atau kita pasang-pasang dengan dihubungkan ke komponen luar, itu tidak bergoyang atau tidak mengganggu konektivitas dari komputer tersebut. Terus kemudian pada tahapan akhir, yaitu penyelesaian akhir ya kan? Penyelesaian akhir ini adalah kita kemas-kemas dan kita tutup, kita pasang pada tempatnya, casing kita tutup, keyboard kita letakkan pada tempatnya, lalu kita coba hubung-hubungkan, kemudian coba kita nyalakan. Nah, dengan pemasangan yang benar seperti ini, maka komputer kita telah siap untuk digunakan, komputer kita telah siap untuk diinstalasi sistem operasinya, komputer kita telah ready untuk kita pasang aplikasi yang kita butuhkan. Mungkin sebelum perkuliahan ini kita akhiri ya, terlebih dahulu saya sampaikan lagi untuk teman-teman yang kebetulan belum absen, silakan melakukan presensi yang ada di sistem siakat.stekom.ac.id ya. Jadi lakukan presensi tetap melalui siakat yang ada di sistem siakat.stekom.ac.id. Nah, sebelum perkuliahan ini saya akhiri, ada satu pertanyaan ya kan?
Pak, setahu saya motherboard prosesor AMD dengan Intel berbeda. Apakah itu benar? Lalu letak bedanya di sebelah mana bila ada perbedaan? Saya jawab benar. Ya, karena motherboard itu nanti pasangannya dengan prosesor. Tapi kalau untuk yang RAM, VGA dan lain-lain itu bisa kompatibel. Nah, bedanya di mana? Bedanya di tipe, merek dan manufacturing, pabriknya. Jadi jelas berbeda. Sistem kerjanya pun juga berbeda. Ini sudah saya terangkan ya kayaknya ini Mas siapa nih? Mas apa Mbak ini? Belsayaran ini. Ya, ini kayaknya sudah saya terangkan pada saat materi prosesor dan juga materi motherboard. Jadi nanti dilihat-lihat lagi ya, putar ulang video saya, dicari-cari ya di atas itu yang berkaitan dengan prosesor dan motherboard. Itu nanti ada saya terangkan di sana bahwa untuk jenis motherboard dan jenis prosesor itu kita mengenal dua kompetitor atau dua vendor, yaitu AMD dan Intel. Jadi memang berbeda. Kalau prosesornya pakai AMD, ya motherboardnya ya supporting for AMD. Kalau prosesornya pakai Intel, ya motherboardnya harus supporting for Intel. Begitu pula, ya kan? Intel itu macam-macam, ya tidak hanya LGA 775, tidak hanya i3, tidak hanya i7, tidak hanya Pentium 4. Ya, kalau Pentium 4 kemudian Anda pasang prosesornya i3, ya nggak mau, harus disesuaikan. Itu nanti kemarin sudah saya terangkan ini di materi prosesor dan motherboard. Silakan nanti Mas atau Mbak ini Belsayaran ini lihat-lihat lagi video tutorial atau video kuliah kita tentang motherboard maupun tentang prosesor. Itu ya untuk hari ini yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dari video perkuliahan hari ini. Untuk hari ini perkuliahan saya akhiri sekian. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.